Saya Fathiyah dari mahasiswa Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan tentang ontologi maqasid syariah. Oke, menurut Muhammad Hisham Al-Buhaimi, ketika maslahat sebagai maqasid dibicarakan usuliyun, objeknya bukan lagi maqasid sebagai arti al-kulliyat al-khamsah, tapi sarananya wasoil. Menurut Christopher Salibi, ini muara dari perdebatan usuliyun. Dalam ilmu kalam, mereka mempertanyakan tentang kausa finalis, final cause, atau al-ilat al-go'iyah yang disebut sebagai syair, disebut sebagai maqasid al-syari'i. Lalu mereka sampai pada pengakuan bahwa pensyariatan bertujuan untuk maslahat. Dilihat secara moderat, ontologi maqasid al-syariah dalam ilmu kalam dan usul fiqh masih satu, yaitu al-ba'id. Jadi, ontologi maqasid syariah dilihat sebagai motivasi syari'. Namun dalam persyariatan secara epistemologi, maqasid dalam wilayah pensyariatan masih dalam jangkauan pengetahuan manusia. Pertama, Al-Quran sendiri menyatakan ataupun menyampaikan tujuan pensyariatan yang umum, seperti dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbakum wa shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 50. Jadi, ia melihat maqasid asyari secara transenden atau al-muta'ali, sehingga maslahat maqasid syar'i berada di luar realita empirik manusia yang imanen. Dengan demikian, Al-Ghazali melihat ontologi maqasid syar'i sebagai nilai transenden yang dipahami berdasarkan kitabullah, sunnah, dan ijma', bukan realitas empirik. Demikian pula nas partikular yang mengatur segala perbuatan dilihat sebagai nilai transenden yang dijadikan proporsi umum untuk melakukan qiyas. Dalam Al-Mu'jam Al-Falsafi, kata bait diartikan sebagai dorongan jiwa, yaitu pikiran yang memberi dorongan untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pada suatu waktu tertentu. Adapun pendorong itu ada kalanya berupa faktor internal. Diskusi usuliyun terpecah menjadi dua konteks yang saling mempengaruhi. Yang pertama mengenai kuasa final dalam konteks teologi, yang kedua tentang maslahat sebagai maqasid dalam konteks kebutuhan qiyas, di mana maslahat tidak keluar dari realitas manusia. Memperhatikan pembahasan usuliyun, jelas terlihat pendirian mazhab kalam mereka anut berpengaruh pada pandangan mereka tentang taklil. Dilihat secara moderat, ontologi maqasid syariah dalam ilmu kalam dan usul fiqh masih satu, yaitu al-ba'id. Oke, di sini penulis berpikiran Ibnu Asyur ini sebagai cara pandang tersendiri atas maqasid al-khalaq. Bagi Ibnu Asyur, al-maqasid al-hasah didikasikan sebagai sarana wasail untuk mewujudkan maqasid asyariah al-amah. Dengan demikian, maqasid lil anas juga dipandang sebagai bagian dari wasail untuk mewujudkan al-maqasid al-amah. Jadi, maqasid al-khalaq tidak melulu subjektif, tapi suatu penemuan dituntut oleh syariat
lewat maqasid al-hasah. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ontologi maqasid asy-syariah harus dilihat dalam dua kategori, yaitu maqasid al-syariat al-amah dan maqasid asy-syariah al-hasah. Oke. Kesimpulannya dari materi yang saya bacakan, secara moderat ontologi maqasid asy-syariah dalam ilmu kalam dan usul fiqh masih satu, yaitu al-ba'id, al-ilat, al-ghaiyat, al-ilat, al-fa'iliyah. Jadi ontologi maqasid asy-syariah dilihat sebagai motivasi al-syari, al-gharad, al-ba'id, al-muharrik, namun dibatasi dalam hal pensyariatan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang ontologi maqasid syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.